Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Bersama Ibu Guru Dwi Agustina, hari ini kita akan belajar dalam tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, yuk kita dengarkan pantun berikut ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di seluruh tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut ini sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Darah dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang mengandung O2 akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ini adalah bagan atau alur sistem peredaran darah kecil. Dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, akan mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru melalui arteri besar atau disebut dengan aorta. Selanjutnya, darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh, darah yang mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Kalian perhatikan bagan atau alur sistem peredaran darah besar. Dari bilik kiri ke arteri besar atau aorta, kemudian kembali lagi ke arteri dan ke seluruh tubuh, kemudian ke vena
dan kembali ke serambi kanan. Kita sudah mengetahui beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu sama-sama. Organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ peredaran darah manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi dengan sekat yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot serambi jantung. Hal ini disebabkan karena kerja bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi yang disebut arteri dan pembuluh balik yang disebut vena. Pembuluh darah nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah balik atau vena yaitu pembuluh yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bentuknya bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi letaknya di bagian dalam tubuh. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Aliran darah berasal dari jantung. Denyut terasa seirama denyut jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena letaknya di permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran darah menuju ke jantung dan denyut tidak terasa. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi darah mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke paru-paru. Selanjutnya,
karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung cabang, dan tabung cabang tersebut semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Apakah pantun itu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu A, B, A, B. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak hebat di kelas 5. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.